Suci adalah seorang istri ditinggal nikah lagi oleh sang suami. Udah hampir maghrib, tapi aku nggak punya apa-apa buat buka puasa. Bahkan buat beli segelas teh aja aku nggak punya uang. Sejak dia ninggalin aku dan nikah lagi, semuanya berubah. Dulu aku masih punya sedikit tabungan, tapi semuanya dibawa kabur. Sampai sekarang aku masih nggak tahu gimana caranya aku bisa bertahan. Alhamdulillah, setidaknya aku masih punya air buat berbuka. Siapa ya sore-sore begini? Assalamualaikum Mbak Suci. Waalaikumsalam. Iya, ada apa ya? Saya Rohman dari masjid dekat sini. Kami ada program berbagi takjil buat para warga. Dan ini ada sedikit makanan untuk Mbak Suci untuk berbuka puasa. Semoga bermanfaat ya. Masya Allah, terima kasih banyak ya. Aku nggak nyangka bakal dikasih takjil juga. Alhamdulillah, ini bagian dari sedekah dari jamaah masjid. Semoga berkah. Kalau ada yang kurang nanti kasih tahu aja ya Mbak. Iya, insya Allah. Makasih sekali lagi. Sama-sama, saya pamit dulu ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Takjil dari masjid ya, apa sih isinya ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dadar gulung. Alhamdulillah. Aku tadi kepikiran gimana caranya bisa beli takjil buat buka. Tapi Allah kasih rezeki lewat cara yang nggak aku sangka. Aku nggak punya uang, tapi tetap bisa berbuka dengan makanan yang aku suka. Masya Allah, ini benar-benar berkah Ramadan. Namun Suci mulai berpikir kalau dia harus membuka usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Aku nggak bisa terus-terusan kerja serabutan tanpa kepastian. Kalau jualan takjil bisa kasih aku penghasilan yang cukup, kenapa nggak dicoba? Tapi jualan apa ya? Gorengan? Enggak deh, saingannya kebanyakan. Es buah? Susah, aku nggak punya kulkas. Apa yang gampang dibuat murah modalnya, tapi tetap disukai banyak orang? Dadar gulung. Iya, dadar gulung kan gampang bikinnya. Cuma butuh tepung, gula, kelapa, dan santan. Modalnya kecil tapi banyak yang suka. Apalagi kalau aku bikin warna-warni, pasti lebih menarik. Tapi aku nggak punya uang. Oh iya, kan usaha Lestari sukses besar. Aku pinjam uang dulu deh ke dia. Lalu menelpon temannya Lestari untuk meminjam uang. Assalamualaikum Lestari. Lestari, kamu sibuk nggak? Waalaikumsalam Suci. Aku lagi di dapur. Tapi sampai aja, ada apa? Aku sebenarnya mau minta tolong. Aku kepikiran buat jualan takjil dari gulung gitu. Tapi aku gak punya modal sama sekali. Aku mau minjem uang ke kamu. Nggak banyak kok. Nanti aku cicil bayarnya. Aku janji. Suci, aku ngerti kamu butuh uang. Tapi jujur, aku takut kamu nanti kesulitan buat bayar. Aku juga ada kebutuhan buat restoran. Aku takut kalau aku pinjemin, nanti malah jadi beban buat kamu. Oh, iya. Aku paham kok Lestari. Gak apa-apa. Tapi gini deh, kalau kamu butuh uang, aku ada tawaran buat kamu. Di restoran aku lagi butuh orang buat bantu-bantu di dapur. Gak berat kok, kamu bisa kerja beberapa jam aja, nanti aku gaji harian. Gimana? Bantu-bantu di dapur? Iya, tung-tung buat tambahan pemasukan. Kalau kamu masih mau jualan nanti, paling enggak kamu ada pegangan dulu. Iya, Lestari, aku terima deh saran kamu. Aku butuh uang, jadi aku gak bisa nolak kesempatan ini. Nah, gitu dong. Mulai besok ya, Suci. Datang aja biar aku kasih tahu kerjaannya. Iya, insya Allah aku datang. Makasih banyak ya Lestari. Mungkin aku harus sabar dulu. Aku bakal kerja keras ngumpulin uang sedikit demi sedikit. Aku nggak boleh nyerah. Keesokan harinya, Suci kemudian bekerja di restoran milik temannya. Ya Allah, pedas banget hari ini. Barang udah lemes, perut kosong. Tapi kerjaan harus tetap jalan. Kalau nggak gini, gimana aku bisa beli makanan buat sahur nanti?
Suci, udah selesai belum? Bentar lagi waktu yang buka loh. Kalau kelamaan nanti bau ampas kelapanya nyebar ke dapur. Iya Lestari, tinggal 1 ember lagi. Aku langsung buang kok. Kamu udah dapat makanan berbuka nanti? Insya Allah ada Lestari. Yang penting kerja dulu. Kalau udah selesai baru aku bikin berbuka. Suci, kamu ini selalu gitu. Udah tahu capek, tapi masih aja ngelakuin semuanya sendirian. Nanti aku kasih makanan berbuka ya. Jangan nolak. Hehehe. Makasih Lestari. Tapi aku nggak enak kok terus-terusan nerima gratisan. Udah, jangan banyak alasan. Udah capek kan? Nanti aku bungkusin buat kamu. Saat melihat banyak orang berjualan takjil di sore hari, ia berpikir bahwa berjualan takjil bisa menjadi peluang untuk mendapat keuntungan yang besar. Masya Allah, ramai banget ya orang-orang jualan takjil sore-sore gini. Sepertinya setiap hari begini. Tak pernah sepi. Kalau dipikir-pikir, jualan takjil ini pasti untungnya gede. Lihat aja tuh, gorengan tinggal setengah. Es buahnya hampir habis, kolaknya juga harus manis. Andai aku bisa jualan kayak gitu, masih bisa dapat uang buat sahur dan buka puasa tanpa harus bingung besok makan apa. Tapi, jualan apa ya? Aku kan nggak punya pengalaman dagang. Itu nanti dulu deh. Nanti aku selesaiin kerjaan aku dulu. Saat membuang ampas kelapa ke tempat sampah, Suci melihat bahwa kelapa itu masih terlihat bagus. Tiba-tiba muncullah sebuah ide jahat di benaknya. Kelapa ini masih kelihatan bagus, masih putih, masih wangi. Apa nggak sayang kok dibuang begitu aja? Bisa nih dipakai buat bikin dadar gulung kan? Daripada aku harus beli kelapa baru, kenapa nggak pakai ini aja? Cuman kelapa toh masih bisa dipakai. Aku cuma nyari cara biar nggak keluar nonon besar. Diam-diam Suci mengambil kembali ampas kelapa yang telah ia buang. Namun saat dia sedang mengambil ampas kelapa yang dia buang, tiba-tiba datanglah Lestari. Dan lihat, ini masih bersih kok, masih bisa dipakai. Aku tuh butuh sedikit. Suci, apa yang kamu lakuin di situ? Lestari, aku cuman ini. Aku lagi ngecek tempat sampah. Siapa tahu ada kucing kelaparan. Kucing kelaparan? Tempat sampah? Yang bener. Hehehe, ya siapa tahu kan. Kucing-kucing tuh kan suka nyari makanan di tempat kayak gini. Terus, kenapa kamu kayak lagi nemu sesuatu? Jawab Suci, kamu ngambil apa di tempat sampah? Aku nggak ngambil apa-apa, sumpah. Aku cuman apa? Aku cuman ambil ampas kelapa ini buat bikin dadar gulung. Apa? Kamu serius Suci? Iya, aku nggak punya uang buat beli kelapa baru. Aku pikir ampas kelapa ini masih bisa dipakai. Astagfirullah Suci. Kamu sadar nggak ini ampas kelapa bekas? Ini udah dicuci berkali-kali, udah nggak ada gizinya. Bahkan mungkin udah kena kotoran. Dan kamu mau pakai ini buat jualan ke orang-orang. Aku nggak punya pilihan Lestari. Aku butuh uang. Tapi bukan begini caranya Suci. Kamu nggak boleh bohongin pembeli. Kamu mau mereka sakit gara-gara makananmu. Suci, aku masih nggak habis pikir kenapa. Kenapa kamu sampai segininya? Apa yang bikin kamu nekat pakai ampas kelapa bekas buat dagangan? Kamu sadar nggak? Ini bisa ngerugin banyak orang. Aku udah nggak tahu gimana lagi Lestari. Maksud kamu apa? Aku nggak punya siapa-siapa lagi Lestari. Aku ditinggal suamiku. Dia nikah lagi tanpa bilang apa-apa. Kau tahu dia pergi dan bawa uangku, semua tabunganku yang apulas dibawa kabur. Aku udah coba bertahan, tapi aku benar nggak punya apa-apa. Tempo hari aku selalu pakai nasi sama garam. Kadang malah suka minum air keran biar perutku nggak kosong. Suci, kamu tahu rasanya nggak Lestari? Setiap hari kerja banting tulang, tapi pas waktunya berbuka nggak ada yang bisa dimakan. Lihat orang-orang bisa makan enak, bisa beli takjil, sementara aku cuma bisa nelan ludah. Suci, kenapa kamu nggak cerita dari awal? Kalau aku tahu keadaan kamu seberat itu, aku pasti nggak akan nolak waktu kamu pinjam uang. Aku takut Lestari, aku takut kau akan minta bantuan, malah ngedapetin orang lain. Aku udah cukup kehilangan, aku nggak mau kehilangan aja diriku juga. Putih, minta bantuan itu kan berarti kamu lemah. Kadang kita memang butuh orang lain buat mikir lagi. Aku cuma pengen mulai usaha sendiri. Aku pengen jualan dadar gulung biar aku bisa punya penghasilan tetap. Tapi aku nggak punya modal. Nih, aku pinjemin kamu uang buat modal. Lestari, aku jangan nolak. Aku tahu kamu butuh ini. Anggap aja ini bentuk permintaan maafku karena nggak ngerti kamu sebelumnya.
Aku janji, aku bakal balikin uang ini. Lestari, aku bakal kerja keras supaya bisa bayar semuanya. Aku percaya sama kamu. Yang penting, jangan pakai cara curang lagi ya. Aku mau kamu sukses dengan usaha yang jujur. Iya, aku janji. Makasih banyak Lestari. Aku nggak tahu harus bilang apa lagi ke kamu. Bilang aja kalau kamu bakal sukses. Itu udah cukup. Ya udah, aku mau ke kelas sekarang. Biar bisa langsung mulai besok. Aku pamit dulu ya Lestari. Hati-hati Suci, jangan lupa doa sebelum mulai usaha. Suci pun langsung pergi ke grosir. Wah, Suci, jarang-jarang kamu belanja kok sore-sore gini, ada apa ya? Iya Pak Hasan, saya mau mulai jualan dari dulu. Jadi itu banyak bahan. Wah mantap, bagus tuh, mumpung bulan puasa takjil pasti laris. Kamu butuh apa aja? Saya butuh tepung terigu 1 kilo, gula merah setengah kilo, sanitan instan dan 2 bungkus, dan pasta pandan 1 botol kecil. Ini tepung gulanya, kamu yakin cukup segini? Takutnya kalau ramai nanti cepat habis loh. Ini dulu aja Pak, modal saya masih pas-pasan. Kalau nanti laris, baru deh nambah. Oh oke. Usaha memang harus dimulai dari kecil dulu. Yang penting ya, usaha itu jujur dan niatnya baik. Iya Pak, saya juga mau jualan yang jujur, makanya saya benar-benar pilih bahan yang bagus. Bagus, nah ini total belanja kamu mau bayar pakai uang atau ada kembaliannya? Saya bayar pakai uang pas aja Pak. Semoga sukses ya. Bismillah, semoga ini awal yang baik buat aku. Suci, kalau butuh bahan lagi langsung ke sini aja. Insya Allah Pak, makasih banyak. Suci kemudian pergi ke pasar untuk membeli ampas kelapa. Permisi Pak, saya mau beli ampas kelapa. Ada yang masih bagus nggak? Ada apa mbak, mau berapa kilo? Ini ampas kelapanya masih segar, baru diproses, baru diperas tadi dipakai. Saya butuh 1 kilo aja Pak. Harganya berapa? 1 kilo ampas kelapa sekarang harganya 50.000 mbak. 50.000. Biasanya kan cuma 10.000 Pak. Iya mbak, harga kelapa lagi naik, jadi ampas juga ikut mahal. Kalau mau ya lebih murah, ada yang agak lama tapi kualitasnya beda. Enggak Pak, saya butuh yang bagus. Yaudah deh, saya beli 1 kilo aja. Mbak, semoga dagangannya laris ya. Amin. Makasih Pak. Suci pulang ke rumahnya dan membuat dadar gulung tersebut. Bismillah, semoga ini langkah awal buat aku bangkit. Aku harus berhasil jualan, gak boleh gagal. Dadar gulung ini harus enak, harus lembut, warnanya cantik, dan sisinya manis pas. Kalau sampai gagal, gimana aku bisa berbalik modal? Warnanya udah pas, semoga rasanya tuh enak. Semoga ampas kelapa ini benar masih bagus. Aku udah ngabisin semua modal buat beli ini. Gak ada kesempatan kedua. Aku bisa, pasti bisa. Alhamdulillah, akhirnya jadi juga. Sekarang tinggal berharap semoga laku di pasar besok. Keesokan harinya Suci berjualan dan hasilnya banyak para pelanggan yang membeli. Jualan milik Suci karena dadar gulungnya memiliki warna yang cantik dan kelihatan enak. Wah, ini dadar gulung ya. Cantik banget warnanya mbak, kelihatan enak. Iya kak, baru matang tadi pagi. Lembut, manisnya pas, dan isinya gurih.
Jadi penasaran aja, harganya berapa mbak? 5.000 satu biji kak. Kalau beli 5 saya kasih harga 20.000. Wah boleh juga, saya ambil 5 deh buat buka puasa nanti. Ini pakai pewarna makanan gak mbak? Kok warnanya bisa cantik begini? Ini pakai pasta pandan kak, jadi warnanya alami dan aromanya wangi. Wah menarik, saya coba beli 3 dulu ya. Siap kak, makasih banyak. Seiring waktu berjalan, makin banyak orang yang mampir ke lapaknya Suci. Alhamdulillah, aku nggak nyangka bakal seramai ini. Semoga terus begini. Di malam harinya Suci menghitung keuntungan yang dia dapat dan dia merasa sangat bahagia karena mendapat banyak keuntungan. Aku masih gak percaya jualan pertama aku bisa seramai tadi. Gak kira bakal susah dapat pelanggan. Tapi ternyata dagangnya luku keras 50, 100, 150. Ya Allah, aku udah kasih gini banyak dalam sehari. Aku gak pernah pegang uang sebanyak ini sejak suamiku ninggalin aku. Aku gak boleh terjebak di masalah lagi. Sekarang aku udah punya sesuatu yang bisa aku andalkan. Aku udah punya usaha sendiri. Terima kasih Allah. Aku janji aku gak akan nyanyain kesempatan ini. Suci berjualan terus dan akhirnya dia bisa membuka toko miliknya sendiri di rumah dan usaha miliknya sukses besar. Masya Allah, aku nggak pernah nyangka usaha sirup ini bisa berkembang ini. Dari awal cuma bawa nampan ke pasar, sekarang aku toko sendiri di rumah. Namanya mungkin Senara, tapi toko ini bukti kalau aku bisa bangkit dari nol. Aku yang dia nggak punya apa-apa, nambahkan waktu tanjil aja susah, sekarang bisa jualan di tempat sendiri. Oh iya, kalau ketemu Lestari, aku janji bakal balikin uang pun. Dan hari ini waktunya menepati janjiku. Suci pergi menemui Lestari untuk membayar hutang. Suci, kok tumben kesini? Ada apa? Aku datang bawa bayar hutang Lestari. Aku akhirnya bisa lunasi semuanya hari ini. Masya Allah, Suci, aku bangga banget sama kamu. Kamu beneran bisa bangkit dari nol. Iya, Lestari, aku sendiri masih gak percaya. Dulu aku sampai gak punya uang buat beli takjil. Tapi sekarang aku bisa punya toko sendiri. Semua ini gak akan terjadi kalau bukan karena bantuan kamu. Bukan karena aku, Suci. Ini semua karena kerja keras kamu sendiri. Aku cuma bisa kasih dorongan kecil, tapi kamu yang berjuang. Tapi kalau waktu itu kamu gak bantu, aku mungkin masih bingung gimana cara mulai usaha. Aku benar-benar bersyukur punya teman sebaik kamu, Lestari. Aku juga bersyukur bisa lihat kamu sukses, Suci. Sekarang kamu bukan lagi Suci yang dulu. Sekarang kamu adalah Suci yang kuat dan mandiri. Alhamdulillah. Aku janji aku gak akan nyanyain kesempatan ini. Aku bakal terus berkembang, Lestari. Dan aku yakin kamu bisa. Kalau butuh apa-apa, kamu tahu di mana harus cari aku kan? Iya, aku gak akan lupa. Sesaat dalam perjalanan pulang, Suci melihat seorang pengemis dari kejauhan dan dia merasa kasihan kepada pengemis tersebut. Ya Allah, kasihan banget orang itu. Pakaiannya koyak, tubuhnya terus badannya penuh debu. Dia pasti belum makan seharian. Suci melangkah mendekat, niatnya ingin memberikan sedikit uang, namun begitu ia melihat wajah pengemis itu, ini nggak mungkin, Kak. Kamu kan Bapak, apa yang kamu lakuin? Itu semua hasil jerih payah kita. Kamu nggak bisa seenaknya bawa kabur semuanya. Aku bisa, Suci, dan aku itu bakal lakuin. Aku capek hidup miskin, capek hidup begini terus. Aku butuh kehidupan yang lebih enak. Dengan cara ninggalin aku, dengan cara ngambil semua yang kita punya. Pak, ini bukan cuma uang, ini semua yang kita usahakan bareng-bareng. Kau pikir aku itu peduli? Aku itu udah muak hidup susah. Aku mau pergi dan kamu itu gak bisa cegah aku. Arman, aku ini istrimu. Kenapa kamu tega?
Karena aku itu gak butuh kamu lagi. Sekarang aku itu udah punya pengganti kamu yang lebih cantik dan ada rasa vanila-vanilanya. Arman berbalik dan pergi meninggalkan Suci dengan hati yang hancur. Ya Allah, apa ini balasan dari perbuatannya dulu? Suci, ini beneran kamu? Iya, Man, ini aku. Suci, aku itu gak menyangka ketemu kamu lagi. Aku menyesal, Suci. Nyesel untuk apa, Arman? Aku menyesal meninggalkan kamu. Aku menyesal ngambil semua yang kamu punya. Aku pikir hidup aku bakal lebih baik setelah pergi, tapi ternyata aku itu salah. Suci, aku kehilangan semuanya. Suci, aku tahu aku itu udah banyak menyakiti kamu, tapi aku mohon, bisakah kita mulai lagi dari awal? Aku janji, aku bakal berubah. Aku bakal menebus semua kesalahan yang aku punya. Arman, aku udah memaafkan kamu. Dari dulu aku gak pernah nyimpen dendam. Aku percaya semua perbuatan pasti ada balasannya. Tapi luka yang kamu tinggalkan terlalu dalam. Aku sudah belajar hidup tanpamu. Dan aku gak ingin kembali ke masa lalu. Arman, aku sudah menemukan jalanku sendiri. Dan jalan itu gak lagi bersamamu. Ini buat kamu, anggap aja sebagai sedekah. Gunakan dengan baik, Arman. Jadi kamu itu gak mau kasih aku kesempatan lagi? Suci berbalik melangkah pergi tanpa menoleh-noleh lagi. Berjalan menjauh dengan hati yang telah benar-benar merdeka dari masa lalunya.